Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat dosen pengampu Pak Sadil. Oke, langsung saja kepada inti pembahasan. Di sini judul skripsi saya yaitu pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan prestasi peserta didik di Madrasah Darul Mustafa yang ada berletak di Cipanas, Lebak, Banten. Apa sih yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut? Saya mengambil judul tersebut dikarenakan yang melatar belakangnya itu mundurnya prestasi akademik dan non akademik peserta didik pada saat ini, khususnya untuk tahun-tahun sekarang ya, karena yang saya lihat secara yang saya analisis juga di madrasah ini tuh sedikit mengalami penurunan dari tahun ke tahun, penurunan dalam segi prestasi khususnya, karena dulu pada saat sebelum adanya COVID-19 itu prestasi anak-anak itu sangat pesat, sangat banyak anak-anak yang mempunyai prestasi, mempunyai bakat itu tidak terpendam tapi mengeluarkan bakat-bakatnya itu. Tapi entah kenapa pada saat adanya COVID-19 dan kegiatan pun mulai berkurang, itu prestasi akademik dan non akademik anak itu mundur sedikit demi sedikit. Makanya oleh karena itu saya di sini mengambil judul dengan pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan prestasi peserta didik di Madrasah Darul Mustafa. Begitu. Karena mungkin saya lihat juga ada pengaruh sarana dan prasarana di sini tuh, di madrasah itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Oke, langsung ke identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah di sini saya mengambil kurang ada 3. Yang pertama kurangnya kualitas pengajar, karena ini termasuk di dalam sarana prasarana. Yang kedua ada media belajar yang kurang. Media belajar seperti misalkan kalau buat belajar umum yang akademiknya itu seperti meja, papan tulis seperti yang lain-lainnya. Kalau non akademiknya seperti misalkan ekstrakurikuler seperti paskibra itu harus ada misalkan pengajarnya, terus benderanya, tiangnya buat belajar begitu kan. Yang ketiga ada kurangnya perhatian sarana prasarana terhadap pengembangan peserta didik. Kurangnya perhatian, jadi sarana dan prasarana itu kurang melihat akan potensi peserta didik, perkembangan mereka dalam hal prestasi. Jadi banyak anak-anak itu yang bakatnya itu terpendam dikarenakan tidak kurangnya perhatian dari bagian sarana dan prasarana tersebut. Next, jadi di sini ada batasan-batasan masalah. Jadi saya mengambil batasan masalah ini hanya kurangnya kualitas pengajar dan media belajar. Jadi saya hanya mengambil materi tentang kurangnya kualitas pengajar, jadi kekurangan pengajar di madrasah ini, dan juga media belajar yang ada di madrasah ini. Jadi alangkah baiknya apabila ada
peneliti yang lain itu lebih dari apa yang sudah saya teliti begitu. Langsung, dan pada rumusan masalah saya itu mengambil seberapa besar sih pengaruh sarana dan prasarana di Madrasah Darul Mustafa Cipanas ini terhadap potensi prestasi siswa. Ini rumusan masalahnya. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sarana dan prasarana di Madrasah Darul Mustafa Cipanas ini terhadap potensi peserta siswa. Itu next, untuk konsep teori yang pertama ada teori sarana dan prasarana. Ini di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah pada tahun 2004 halaman 49, di situ diterangkan menurutnya memaparkan bahwa yang disebut dengan sarana belajar yaitu segala sesuatu peralatan yang secara langsung digunakan oleh pengajar atau guru atau siswa dalam proses pembelajaran. Jadi segala sesuatu peralatan gitu, alat-alat yang digunakan oleh guru maupun oleh murid itu untuk belajar. Seperti contohnya katanya gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan media lainnya untuk belajar itu sarana belajar, sarana dan prasarana belajar. Itu kata pendapat Mulyasa dalam bukunya. Untuk yang kedua ada teori kemandirian belajar siswa. Kenapa saya mengambil teori ini? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian ialah hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Sedangkan menurut Tritiharja dan Sulo dalam buku Tritiharja Umar yang berjudul Pengantar Pendidikan pada tahun 2005 itu memaparkan bahwasannya kemandirian belajar adalah aktivitas belajar yang didorong lebih dengan kemauan sendiri. Jadi kemauan sendiri itu lebih penting gitu kan. Pilihan sendiri dan tanggung jawab pembelajaran gitu. Langsung tujuan penelitian yaitu seperti yang kata yang tadi, yaitu menjelaskan seberapa besar sih pengaruh sarana dan prasarana di Madrasah Darul Mustafa terhadap potensi peserta didik gitu. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang saya ambil yaitu dengan cara kuantitatif. Subjek penelitiannya yaitu siswa dan guru pengajarnya. Yang ketiga, metode pengumpulan datanya yaitu saya dengan cara survei, wawancara, dan observasi. Analisis datanya statistik deskriptif untuk data kuantitatif. Hipotesis itu sih adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu saya mengambil terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan prestasi siswa di MTS Darul Mustafa tahun 2004 sampai tahun 2025 gitu. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Waktu dan tempat penelitian saya mengambil pada waktu 19 November tahun 2024 sampai 23 Desember tahun 2024. Itu penelitiannya.
Variabel menurut Sutrisno Hadi dalam saya mengambil kutipan dari skripsi Yahya Hidayat dengan judul eksperimen pembelajaran keterampilan berbahasa Arab. Jadi menurutnya itu Sutrisno Hadi didefinisikan sebagai gejala yang menunjukkan variasi baik jenis maupun tingkatnya seperti jenis kelamin, tingkat badan, tinggi badan, berat badan, prestasi belajar dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk populasi populasi dan sampel saya mengambil dari kelas 3A dan 3B, yaitu ini di sini dijelaskan, ada saya deskripsikan seperti ini. Jadi untuk kelas A itu ada 30 orang, untuk kelas B ada 34 orang, jadi jumlahnya ada 64 orang. Itu yang saya ambil dari sampel, yang saya ambil untuk sampel gitu kan. Untuk instrumen penelitian saya mengambil angket dan juga dokumentasi. Angket merupakan metode pertanyaan secara tertulis, sedangkan metode dokumentasi ini digunakan penelitian untuk memperoleh data mengenai informasi di madrasah tersebut. Nah, validitas dan reliabilitas. Validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran tes dalam melakukan fungsi ukurnya, gitu. Suatu angket yang baik harus memiliki keterpercayaan yang kuat. Angket dikatakan mempunyai reliabilitas yang kuat jika angket tersebut memberikan hasil yang tetap untuk beberapa kali pengukuran bila menggunakan objek yang sama. Jadi reliabilitas angket berhubungan dengan masalah ketetapan hasil angket. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.